Di episode sebelumnya, Pangeran Huan yang masih mencurigai Jay membuat Pangeran Huan tidak ingin Jay dekat-dekat dengannya, mengusir Jay dari kehidupannya. Jay yang ingin tetap berada di sisi Pangeran Huan demi mencari siapa pelaku pembunuhan keluarganya dan apa motif dari pembunuhan tersebut, mencari akal dengan meneriaki bahwa isu mengenai surat kutukan hantu itu benar adanya. Teriakan Jay itu membuahkan hasil. Pangeran Huan yang tidak ingin siapapun mengetahui adanya surat kutukan dengan segera membungkam ocehan Jay. Lagi-lagi Jay memohon agar Pangeran Huan tidak mengusirnya. Biarpun Pangeran Huan tidak mempercayai Jay, mendengar kisah Jay, Pangeran Huan sedikit tersentuh. Kau bilang wanita tidak diizinkan untuk melakukan apapun. Kini sebagai pangeran, kuizinkan kau untuk melakukan sesukamu. Pangeran Huan menguji seberapa pintar Jay. Jay harus memikirkan sendiri bagaimana caranya menemui Pangeran Huan di Istana Timur tempat Pangeran Huan. Tak butuh waktu lama untuk Jay memecahkan masalah ini. Baru saja Pangeran Huan pergi, Jay sudah menemukan solusinya, yaitu dengan menjadi Kasim baru Pangeran Huan. Tahu bahwa Jay adalah Kasim baru, para Kasim bergosip bahwa Jay tidak akan bertahan lama, mengingat banyaknya para Kasim yang diusir Pangeran Huan. Bisakah Jay bertahan? Terkesima melihat megahnya istana, Jay tertinggal oleh rombongan Kasim lainnya. Di istana yang besar ini, Jay mencari keberadaan tempat tinggal Pangeran Huan. Untungnya Jay bertemu dengan Putri Hyeon, adik Pangeran Huan yang kebetulan ingin juga menemui Pangeran Huan. Jay mengambil kesempatan ini dengan menyapa Putri Hyeon. Entah kenapa Putri Hyeon menyukai Jay walau baru pertama kali bertemu. Mendengar Jay yang sebagai Kasim baru tersesat mengelilingi istana, Putri Hyeon mengajak Jay pergi bersamanya untuk menemui Pangeran Huan. Di sisi Pangeran Huan masih memikirkan siapa pelaku sebenarnya. Dari surat rahasia yang dikatakan Jay, dari orang yang memanahnya 1 tahun yang lalu, terbunuhnya utusan hadiah pernikahan dan tewasnya seluruh keluarga guru Pangeran Huan, yaitu Perdana Menteri Min. Apakah pelakunya adalah orang yang sama? Siapa yang harus Pangeran Huan percayai? Terujilah kepintaran Jay. Terbukti dengan tanpa pertolongan Pangeran Huan, Jay sekarang berada tepat di hadapan Pangeran Huan. Para Kasim dan Dayang senior heboh dengan munculnya Jay sebagai Kasim baru. Selain Putri Hyeon, Pangeran Myung-ah juga menemui Pangeran Huan. Putri Hyeon menanyai bagaimana Pangeran Huan bisa tahu rahasia isi dan kertas bernoda. Pangeran Huan memberitahu bukan Pangeran Huan yang memecahkan, melainkan Kasim baru inilah yang memecahkannya. Mengetahui Jay yang memecahkan kasusnya, Putri Hyeon semakin menyukai Jay. Pangeran Huan mengambil kesempatan ini untuk mengusir Jay dengan meminta Putri Hyeon atau Pangeran Myung-ah untuk mengambil Jay sebagai pelayan mereka. Tujuan Jay hanyalah Pangeran Huan. Dengan cepat Jay mencari alasan agar tidak diusir Pangeran Huan. Celakanya, Pangeran Myung-ah menanyai nama Jay. Biarpun Pangeran Huan berhati dingin, ternyata Pangeran Huan membantu Jay. Pangeran Huan yang jenius, yang hanya membaca 1 kali saja, Pangeran Huan akan mengingatnya, memberi nama Jay dengan nama Sundol. 제가 한심하고 멍청해요. 너한테 어울리는 이름이구나. Setelah diselidiki, didapatilah nama salah satu tersangka pelaku insiden kertas bernoda, yaitu Oh Man-sik. Sebelum Jenderal Han mencari Oh Man-sik, Perdana Menteri Won-bo sudah terlebih dahulu bertindak. Oh Man-sik tidak ditemukan di rumahnya. Tetangganya memberitahu bahwa Oh Man-sik telah pergi setelah menjual semua barang-barang yang berguna. Pergilah Jenderal Han ke tempat di mana Oh Man-sik menjual barang-barangnya. Melihat barang jualan Oh Man-sik, Jenderal Han kaget segera menyembunyikan barang tersebut dari pengawalnya. Ternyata benda tersebut adalah milik ayah Jenderal Han. Bisa disimpulkan bahwa ayah Jenderal Han berkaitan dengan insiden kertas bernoda. Karena itu, Jenderal Han menyembunyikan benda milik ayahnya itu. Sebelum jatuh ke tangan Pangeran Huan, Jenderal Han ingin memastikan apa benar ayahnya adalah dalang di balik insiden kertas bernoda. Ayah Jenderal Han memberitahu Jenderal Han siapapun pelaku di balik insiden ini, tujuannya tak lain ingin menundukkan Pangeran Huan, ingin menjadikan Pangeran Myung-ah menjadi raja berikutnya. Pangeran Huan adalah kandidat raja yang pintar. Untuk itu pelakunya tidak ingin raja berikutnya berkuasa, ingin Pangeran Myung-ah menjadi raja karena Pangeran Myung-ah tidaklah pintar. Pangeran Huan tidak akan menjadi raja karena tidak ada satupun bawahan yang dipercayainya. Jangankan bawahan, sebagai sahabatnya sendiri yaitu Jenderal Han, Pangeran Huan pun tidak mempercayainya. Tidak adanya orang kepercayaan, orang itu akan sulit menjadi raja. Jadi apakah ayah Jenderal Han adalah pelakunya? Melihat kegigihan Jay, Pangeran Huan menanyakan akankah Jay berencana untuk tetap dekat dengannya.
Tujuan Jae adalah untuk membersihkan namanya agar keluarganya bisa beristirahat dengan tenang dan untuk melaksanakan pesan terakhir ayahnya, yaitu untuk melindungi Pangeran Hwan. Jika Pangeran Hwan mempercayai Jae akan membacakan misteri surat berhantu dan mencari tahu kenapa surat rahasia itu dikirim kepada keluarga Jae, kenapa seluruh keluarga Jae harus meninggal. Jae memberitahu Pangeran Hwan bahwa yang memecahkan semua kasus benar Jae yang melakukannya. Jae dan pelayannya Garam menyamar menjadi laki-laki. Jae dan Garam berhasil menangkap pencuri di kota Gaesong yang tidak tertangkap selama 10 tahun. 단 개성의 도둑 김준현을 잡은 것도 Menangkap pembunuh berantai Moon Seo-jin dan juga berbagai kasus lainnya. Biarpun ayah Jae tidak menyetujui tindakan Jae, namun jika tidak menjadi pria, dunia tidak akan mendengarkan Jae. Jae tidak akan menyerah sekalipun dinding dunia akan menghentikannya. Setelah mendengar penjelasan Jae, Pangeran Hwan ingin melihat sendiri Jae memecahkan kasusnya dengan memberi Jae informasi beberapa kasus. Jika Jae berhasil, maka Pangeran Hwan akan mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan keahlian Jae ini. Pangeran Hwan memanggil pengawas setianya yaitu Taekang untuk membawa Jae ke tempat rahasia, di mana disinilah tempat Pangeran Hwan berlatih menulis dan berlatih memanah selama 1 tahun terakhir. 정하신 공간이다. Tidak hanya memberi tempat untuk tidur, Pangeran Hwan pun juga memberi Jae beberapa makanan. Terlihat dingin, namun setidaknya Pangeran Hwan masih punya kehangatan dalam dirinya. Diam-diam ada seorang dayang yang mengendap-endap mengambil pesan yang berisi ada kasing baru di istana Pangeran Hwan. Namanya adalah Sundul. Hampir terlambat Jae bergegas pergi ke istana Pangeran Hwan. Lagi-lagi Jae tersesat. Petunjuk matahari membantu Jae menuju istana Pangeran Hwan yang letaknya berada di timur. Seperti biasa, hanya Kasim dan dayang pilihan Pangeran Hwan lah yang bisa melayani Pangeran Hwan. Yang tersisa hanyalah Jae. Karena baru pertama kali Jae melayani Pangeran Hwan, Jae terlihat canggung. Didapatilah siapa Sundul sebenarnya. Ayah dan ibu Sundul telah meninggal. Sundul tidak ada saudara kandung. Sundul adalah Kasim yang hilang 1 tahun yang lalu karena banjir. Nama ini cocok dengan Jae. Dengan begitu, orang-orang tidak akan mencurigai Sundul yang sebenarnya adalah Jae. Prajurit Chandrahan memberitahu bahwa prajurit yang diutus untuk mencari Jae telah kembali. Prajurit tersebut hanya menemukan salah satu sepatu milik Jae. Prajurit tidak mengetahui apakah Jae masih hidup. Tanpa Chandrahan tahu, tentu saja Jae masih hidup. Dan saat ini justru Jae sedang berduaan dengan sahabatnya, yaitu Pangeran Hwan. 걸음 다